Podcast Lintas Langit. Kembali lagi di podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Tong di itu bahas di dewe. Cang. Oke, kalau di episode sebelumnya kita udah kedatangan satu bintang tamu yang menjadi inisiator dari pertunjukan Teater Prabu. Sekarang kita menghadirkan langsung Sang sutradara garapan Kecelak dari Teater Prabu. Tepuk tangan dulu dong. Sudah ada siapa di sini? Kang boleh kenalan dulu, Kang. ya. Tadi asa nyawa tapi natang tahu. Rupa lagi wujudnya hafal gitu. Ini kayaknya beres-beres deh. Beres emang. Aduh Sambil emang. dipegang aja pas Oh, lama. sambil pegang. Yang double euy. Pegang ujungnya. Oke. Oke lah, aman. Bubur sum-sum dalam berani. Iya, Assalamualaikum lintas langit. Yo. Aduh Oke. Yang biasa pantun kan lu. Ini ada masalah baru nih. Baru mulai bongan saha nih tahu urang ka dieu. Alah. Oke, terima kasih sudah mau datang. Padahal kita yang diajak. Udah kita yang diajak. Kayak gede mang. Apa tuh? Apa? Soalnya di barang baru mah udah buan euy. Oke. Aduh, sok gimana? Kang boleh kenalan dulu nggak, Kang? Ya, Biar penonton tahu. salam jumpa di sini bersama orang jadi MC-nya pokoknya. Saya di sini Kang Muklis selaku penggarap dari garapan naskah Kecelak. Oke. Aku selaku sutradara. Wih, mantap. Emang udah kelihatan ya. Tidak naon. Topinya. Anjir, si Amangnya kemana-mana. Aduh. Biar running aja nih ya. Dia Iya, ada aja. Ini nggak mulai? Udah. Oh, udah mulai? merah. Udah. Aduh, ampun. Koliernya. Kenapa tadi Arta? Enggak tahu. Bener ini sakit. Aduh, umur ya teh. Sok, naga bahas Nah, Mang. sekarang kita mau sedikit ngulik soal garapannya. Tuh. Aduh, aing serius euy. Ya, serius-serius deh. Jika ke sawah. Ya kan penonton mah gak tahu. Ya, sebenarnya pemilihan garapan Kecelak sendiri setelah kita ngobrol panjang dengan beliau tadi ya. Sebenarnya awal muasal pemilihan Kecelak teh lain dipilih. Kalau dipilih mah aya bandingan. Ya. Aya perbandingan, aya yang dibandingkan gitu. Awal muasalnya jadi ketika itu Prabu tuh lebih memilih untuk kesibukan dengan pekerjaannya masing-masing. Iya. Satu hari kita berkumpul dan kita sudah rindu dengan garapan. Akhirnya kita menentukan satu momentum, yuk orang garapan gitu. Dan akhirnya kita dibagi tugas sampai muncullah pemilihan naskah, menentukan naskah yang dipilih adalah Pesan dalam botol. Oh ya benar. Awalnya pesan dalam botol. Cuma karena tadi berhubungan dengan beliau, dengan Pak dosen, karena bentuknya adalah diminta dalam bentuk libretto, Iya. gitu. Akhirnya meminta seseorang dengan inisialnya Resa untuk ada di menulis. mic namanya. Oh, ada di mic ya. Oh iya. Untuk negara. ya, untuk membuat naskah baru gitu. Akhirnya tercetuslah sebuah naskah yang berjudul Kecelak gitu. Belum di capsule. Belum ada curaknya. Belum ada curak. Belum. Dan itu waktu itu judulnya bukan Kecelak, Tetes. Tadi berjudul Tetes. Tetes. Akhirnya dipilih semakin identitas Kit Prabunya semakin terlihat. Akhirnya sampai ada di titik judul yang bernama Kecelak. Lalu di capsule gitu. Nah, Gitu. dari naskah Pesan dalam botol terus dirubah ke dalam bentuk teater. Sebetulnya dari formatnya sendiri berarti udah beda itu, Kang. Sebenarnya tidak dirubah. Jadi Bikin baru sakingnya karena naskah Pesan dalam botol, sayang kalau lebih baik bikin ulang gitu. Pesan dalam botol adalah harapan, poinnya. Kalau Kecelak itu adalah jawabannya. Gitu. Jawaban dari Kecelak. Jawaban dari Pesan dalam botol. Pesan dalam botol. Gitu. Iya. Nah, bentuk baru yang dimaksud adalah karena memang kita mengadopsi dari libretto. Kieu gampang nama. Jadi
opera ala Prabu. Konsep pertunjukannya Konsep opera, pertunjukannya tapi opera ala Prabu. Nah, Gitu. Apa tuh yang membedakannya tuh? Ya. Yang ala Prabunya tuh. Pementasan ini sama pementasan Prabu sebelumnya gitu. Nah, apa tuh perbedaannya? Tadi karena disarankan oleh Pak dosen menghadirkan dalam bentuk libretto, dan itu tantangan. Jadi libretto itu kan adalah si nyanyian atau lagu itu bagian dari dialog. Ya. Nah, bumbu dari sini adalah 50% itu adalah nyanyian. Gitu. Tadi apa pertanyaannya? Yang membedakan. Nah, garapan justru ini adalah kita bentuk baru mengadopsi dari yang sebelumnya adalah kita garapan teater Prabu yang memang basicnya tradisi gitu. Nah, kalau sekarang kita mengadopsi opera. Salah satunya adalah mungkin dulu ada Sandiwara Pupu atau ada Geni Karasmen. Nah, sebenarnya mungkin itu adalah opera versi orang Sunda. Tapi keinginan Akang adalah tidak mengganggu si Sandiwara atau drama Pupu ini. Akhirnya kita mengadopsi, mengawinkan antara opera Sunda jeung opera yang memang sudah ada. Nah, muncullah opera ala Prabu. Gitu. Bentuk baru ya karena memang sebelumnya Prabu belum pernah menyajikan pertunjukan ini gitu. Bentuk ieu teh kakarak gitu. Berarti di Prabu pun ya ibaratnya ini bentuk baru banget. Bentuk baru. Bentuk baru. Gitu. Udah mah kita kan lagi pada Melanglang Buana nih. Waktu itu lagi di mana lo? Ya Kayak lagi kita kangen kuli. Kangen main garapan lagi, sekalian bikin langsung beda. Dan bedanya tenanggung. Tenanggung. Tapi pembeda ini sebenarnya bukan pengen terlihat beda, bukan, tapi karena memang proses pencarian yang panjang. Nah, itu. Ya, no iya gawe ti ditu, no iya gawe ti dieu. Ketika berkumpul akhirnya ketemulah cetuslah ada ritme-ritme yang baru bawaan dari si jangan Prabu kan kesadaran awe nya. Gitu. Jadi ketika muncul no iya boga ieu dihijikeun tah jadi weh bala-bala. Terus apa Kang yang bikin Akang ambil penawaran dari Pak dosen nih? Satu kan. Begitu ditawarin ada program ini terus outputnya pertunjukan, apa yang bikin Akang tertarik terus ayo urang garap. Boleh deh gitu. Nah, apa itu yang jadi triggernya? Duit. Awal masa. Ya karena memang jadi senang sekali bahwa kalau Prabu itu bersinergi dengan pendidikan. Gitu. Prabu bisa bersinergi dengan pendidikan, entah itu ada kampus atau sekolah. Jadi ada ruang edukasi di dalamnya, dan itu buat Akang tantangan yang paling ketika ditawari oleh Pak dosen, yuk siap gitu. Di luar tadi nomor hijinya, itu mah tidak bisa dipungkiri lah. Bisa dipungkiri, betul. Karena emang pergerakan Prabu dari dulu erat banget sama dunia pendidikan ya Kang ya. Betul. Karena lahirnya juga dari pendidikan. Oh iya. Dari kita zaman SMA. Kayaknya teh Prabu anak buah tuturi handayani. Tapi memang kita yang bersinergi positif dengan pendidikan. Betul. Karena konsep yang ditawarkan ketika pengajaran dari Prabu sendiri adalah ya konsep pesantren. Dan itulah ketika ada dunia baru bagaimana karena kan sering waktu bahwa tingkat kecerdasan anggota Prabu juga semakin hari kan semakin bertambah. Terus polemik dengan dunia kerja mereka, dengan keseharian keluarga mereka, ketika kita berkumpul menjadikan garapan kita semakin kesini semakin dewasa, semakin kaya juga, semakin riut. Karena beda. Kalau sebelumnya kan kita pementasan tunggal, Prabu. Nah sekarang kita jadi mitra. Nah mungkin kalau kaitannya sama pertunjukan, nah prosesnya gimana tuh Kang? Kalau sebelumnya kan kita ya udah pertunjukan aja sendiri. Nah ini kan ada kaitannya dengan program pasti, apa kalau dari sisi sutradara pasti gimana prosesnya? Dari mulai pemilihan aktor lah, dari mulai bentuk baru yang tadi diomongin gitu. Sebenarnya sebesar kalau pertanyaan seperti itu diajukan, Kosnate si Akang menang milih aktor gitu. Padahal mah kenyataannya
memang disanggar Prabu ayana ieu memberdayakan ieu gitu. Ceritanya. Oh, Ceritanya. ceritanya. Kita tuh. Biar kelihatan keren ini kita ini. Ya, karena sebenarnya jujurnya itu. Jadi semakin hari kan anak-anaknya semakin yang sebelumnya mereka hanya berkutat di dunia kampus itu dengan polemik-polemik yang ada di dalam dunia kampus. Tapi kan seiring waktu berjalan contoh di bagaimana di dalam pertunjukan kecelak sendiri ini payahnya non sebutnya teh Apa tuh? bagian dari adegan supaya Bagian adegan. ya cuplikan lah ya. Cuplikan. Dan kan dina adegan itu ada yang bagaimana ada ruang emosi. Ada ruang emosi yang memang si aktornya sendiri menyampaikan keluh kesah di masyarakat. Dan peran tersebut adalah di usia mereka yang mapan. Tapi sebelumnya emang Bogor mah sekarang lagi musim kemarau atau hujan? Hujan. Tapi cai ge itu. Wah parah. Iya ya. Produser ini. Yuk. Inisialnya Yelin. Ya, jadi intinya kedewasaan aktor buat Akang sangat mempengaruhi hiruk pikuk ketika Akang sekarang berproses menjadi sutradara. Beda jeung dulu. Gitu. Kalau sekarang contoh di situ ada siapa namanya? Siapa aktornya? Di adegan? Wahyu. Ada Karto. Nah, ada Karto. tokohnya. Ya, Karto itu misalkan identitasnya kan sebagai kepala desa. Kepala desa. Ya, itu kan seiringnya aktor-aktor Prabu yang sekarang sudah banyak anak juga berkeluarga, sedikit banyak membantu aktor itu untuk bisa menaklukkan peran Karto itu sendiri gitu. Sebenarnya mah bedanya apa? Bedanya nu ayeuna mah eta we loba nyanyi gitu tah. Iya sih bener. Eta loba nyanyi dan kerennya sekarang Akang juga penata musiknya nih yang luar biasa. Mungkin nanti minggu depan bisa diundang nanti. Minggu depan kita episode selanjutnya. Ya. Masa ganti baju lah minggu depan ini lagi. Diborongkeun ieu mah. Ya, nanti bisa ditanyakan sama penata musik karena ingin menyajikan beda. Yang tadi dimaksud dengan pembeda adalah ketika salah satu pemilihan dari alat musiknya sendiri yang disajikan. Wah pokoknya mah tonton we. Jadi benar-benar orkestra tapi ala Prabu. Oh, oke. Nah, tingkat kesulitannya yaitu berlatih nyanyi Iya. gitu. Sedangkan lagu atau nyanyian sendiri dalam libretto itu adalah bagian dari dialog gitu. Berarti emang komposisinya lebih banyak itu ya? 50-50. 50% nyanyi, 50% kecewa. Jadi acting nama sebenarnya. Saya ayah. Tapi pasti penonton penasaran. Pasti penasaran. Yakin penasaran bentuknya kos kumaha gitu. Terus tadi kan disonding juga ini teh mepet persiapannya tadi Ya. dari Oh, Pak iya, dosen dari Pak kan. dosen. Betul. Mepet. Terus prosesnya juga kita tadi kamu Kris bilang nyatukan jadwal apa segala macam. Nah, dalam pemilihan aktornya teh gimana kamu Kris bisa dapat feel-nya? Kan misalkan kita emang saya ayah 5 orang misalnya gitu. Si iya jadi iya. Nah, itu gimana dari sisi sutradaranya kan? Udah gitu mepet kan. Sebenarnya nggak mepet. Sebenarnya nggak mepet. Ya kita latihan dalam bentuk baru, pencarian bentuk baru. Oke. Opera ala Prabu latihan gak mepet karena kita latihan cuma 7 kali gitu. Masih terlalu banyak buat Prabu mah ini. Untuk Prabu 7 kali latihan bisa roadshow itu masih terlalu kategori banyak gitu. Iya lagi. Lain nyombong itu fakta. Kita hanya 7 kali latihan. Itu kita latihan di weekend. Oh iya. Dikala para pemain libur kerja gitu. Dan itu pun dari waktu 1 bulan latihan itu kalau nggak salah 1 minggunya kita break. Break dulu. Break dulu. Ada breaknya. Ya break dulu. Setelah break jadian. Aduh, kita udah nyimak ya. Jadi lebih kurang kita hanya 7 kali latihan dan itulah yang Pak dosen sampai sekarang ketika ada beberapa teman-teman pun praktisi teater teman-teman kita bertanya apa benar ini 7 kali latihan. Mangga we data kan kita ada. Dokumentasi karena program Bima ini harus terlampir dari dokumentasi kan. Betul. Dan sebagainya. Data menunjukkan kita memang benar-benar 7 kali latihan. Gitu. Kan timbul pertanyaan, kok bisa 7 kali latihan? 7 kali latihan. Terus tadi kan? kumaha pemilihan Iya, pemilihan gitu. nona pemilihan Aktornya. aktorna. Gitu. Ya pokoknya mah
kalau pemirsa tahu di sini tidak ada casting. Tidak ada casting. Ada casting tuh? Tidak ada. Jadi judulnya pementasan kecelak dia mah cap cip cup belalang kuncup karto. Cap cip cup ya kibadrah gitu ya pokoknya mah. Dedetkeun. Mang, ayo kumaha wah dia. Jadi benar-benar pokoknya mah sifat anak gitu. Cek aing jadi gitu guys. Hakul yakin pokoknya mah. Dan disitulah jam terbang aktor Prabu dipertaruhkan. Hasilnya terbukti 7 kali latihan sudah 2 kota. Gitu. Wih, tepuk tangan dulu dong. Mana ini penonton alanya? Kok gak ada ya? Tapi emang susah dipahami ketika orang kok bisa sih 7 kali latihan gitu. Tapi menurut Akang sendiri itu termasuk nekat apa sebuah kebanggaan atau apa nih? Jadi lamun bisa jadi 10, nah aku 20. Lamun bisa jadi 10, jadi 5, nah aku di 10. Artinya kan kita memang Prabu tuh sudah punya sistem latihan tersendiri. Bagaimana mengefektifkan waktu. Misal peluang yang ada. Nah, latihan biasa seminggu barangkali 3 kali tapi 2 jam. Gitu. Tiap latihannya 2 jam. Ari Prabu mah sekali ngumpul Sabtu Minggu gitu. Kalau secara waktu kan durasi daripada 3-4 kali seminggu latihan, mendingan kayaknya seminggu 2 kali latihan tapi efektif jamnya. Gitu. Sekali latihan 1,5 jam gitu. Tetap singkat ya. Lebih parah. Kan saya nama rokok jeung kopi ya. Ya, nonton guys. Oh iya. 1,5 jam. Tapi itu benar dan itu rekan-rekan yang di Bandung juga ada beberapa yang memang mulai mengadopsi cara latihan Prabu. Bagaimana dalam waktu bisa diefektifkan. Gitu. Tiap kita pertemuan kita biasanya dari jam 8 sampai jam 9, jam 8 ya? Jam 8 gitu. Kita selesai jam 5 atau maghrib. Gitu. Itu kan kalau dihitung durasi juga tetap sama. Cuma emang bener tidak semua aktor Prabu itu yang kerja kapangnya dari Sabtu Minggu. Itu dia. Eta aya nu parena Jumat. Aya nu parena aya nu parena Sabtu Minggu. Teh ge tantangan. Cek audiens teh Ari Sugan teh bener Sabtu Minggu lah libur. Can beres eta teh masalah, tapi itu menjadikan tantangan tersendiri. Buktinya apa? Buktinya pertunjukan kita pentas dengan banyak bahkan penonton kan? Alhamdulillah. Dan luar biasa, apresiasinya luar biasa. Tidak hanya terakui oleh Sipitas, tapi oleh seluruh penonton juga. Alhamdulillah. Makanya challenge berikutnya ini perlu roadshow. Bentuk baru perlu disajikan untuk ada penawaran bentuk baru dalam dunia teater. Oleh karena itu mangga buat yang punya brand kalau mau ikut sponsor. Iya ya. Eta Mang. Silakan nanti kita dihubungi gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan air gitu. Karena temanya air, masalah air. Ya. Kalau kembali ke eta pemilihan naskah kecelak ini gitu tentang naon. Bahas dong di dia. Boleh. Emang sekarang ya? Oh, encannya, ongkenya. Belum. Ada segmennya lagi. ada Tapi nggak apa-apa sedikit-sedikit mah. Oh, tipis-tipis ya. Ini udah berapa menit? 20 menit. Soalnya tadi mah ada Bang Wahyu kan gini. Iya, 20 menit nanti gitu. Kalau dari gaya bermainnya Kang, Prabu kan lumayan unik nih yang sekarang. Parkir bus. Permainan. Aduh, parkir bus mah sempet nonton timnas parkir bus, tapi hasil. Aduh. Gaya bermainnya beda si aktor. Ada yang ini kok bisa ya kadang-kadang ntar teh keluar aktingnya ceritanya gitu. Ada yang tiba-tiba masuk. Nah itu kenapa dinamikanya lumayan rumit soalnya. Gitu kan tantangan juga buat si aktornya. Betul, gitu. itu terakui juga oleh salah satu seniman yang ada di Cianjur ketika dia menonton pertunjukan ini. Dia mengajak diskusi, kok bisa Kang gitu. Seharusnya dengan durasi itu lain PRD gitu. Artinya kan bagaimana satu aktor itu bisa mempunyai 3 karakter. Tipis-tipisnya, tipis-tipis. Jadi satu aktor itu minimal menguasai 3 karakter. Pertanyaan dari rekan-rekan yang di Cianjur justru itu sulit gitu. Dengan waktu yang sedikit kok bisa.
Tah ieu akang bingung kita teh ngajawabna kudu kumaha. Udah gitu dari kan Sabtu Minggu latihan. Sabtu Minggu latihan. Senin sampai Jumat ke distract urusan kerjaan. Ah. Udah harus mainin 4 karakter malah ini mah. Tah. Lebih. Eta tantangannya gimana? Ya mungkin itu semangat untuk berkarya dari teman-teman itu dia. Prabu yang Semangat, yang meluluhkan semua itu menjadi ringan gitu. Iya. Karena memang jawabannya apa lagi? Gitu. Disebut bagus, ya aktor Prabu kan emang bagus. Emang bagus. Gitu. Jadi emang Gimana? jadi intinya Bagus. memang Nah. semangat yang memporak-porandakan semua kesulitan ini bisa dijawab dengan yang jawabannya hiji naon semangat. Semangat. Semua terpatahkan oleh semangatnya di semua para aktor yang luar biasa. Karena memang harus terakui kuduna kan Sabtu Minggu teh istirahat, ya ngecas jeung kerjaan berikutnya atau waktu untuk keluarga teh Quality time. quality time gitu. Iya mah ternyata kan bisa jadi cara istirahat atau menginstal seseorang tuh beda-beda gitu. Dan akhirnya semangat aktor para Prabu ini nya istirahat teh karya gitu. Nah, itu dia. Luar biasa. Istilahnya karya. Istirahat dong jadi karya. Kok mau digawe? Tapi Kudu nama. sok dibalik digawe kalau katuduh. Udah mah jam kerjanya beda-beda, usianya juga beda-beda, Nah. ada anak SMA, profesinya juga beda-beda. Ya. Gimana tuh Kang menghandle kemajemukan ini? Nah, iya. Sakuduna ieu teh kayak ngabahas ada pimpro bagian manajemen. Oh, Nah, pemainnya. Tapi kan biar- sutradara juga punya sudut pandang tuh. Oke, sudut pandangnya ya mewakili eta. Nanti itu dibahas sama Pimpro bisa, tapi kalau Akang sih itu bukan kesulitan. Jadi anak-anaknya baik diajar. Nah, iya. Jadi aktor-aktor senior dari Prabu itu alhamdulillah bisa mengayomi junior-juniornya eta dan itu yang disebut tadi karena semangat halang lintang yang itu teh gitu tah. Iya. Gitu. Daek tatanya akhirnya melebur. Jadi muncullah ketika latihan teh nu ngarasa senior junior gitu. Iya. Akhirnya melebur. Jadi hayo ente sama mata-mata wah orang geus lila di teater gitu. Mane mah anyar henteu. Jadi melebur semua asalin kos garapan gitu. Asa ya itu dunia orang gitu. Kan mungkin ketika nu lain adalah menganggap bahwa pertunjukan teater dunia dunia peran. Dunia peran atau dunia panggung, tapi buat aktor-aktor Prabu ini menjadi stimulus juga, menjadi rangsangan juga. Akhirnya malah itu dunia orang, fashion orang. Jadi teka rasa tah nu tadi teh kudu tiru karakter. Iya. Mengalir we gitu. Akhirnya Akang selaku sutradara tidak mengalami tidak mengalami Kendala yang ya kerumitan-kerumitan yang sangat kuat. Kecuali ya bagian produksi aja mungkin manajemen gitu. Itu Pelaporan dan sebagainya gitu. Iya. Itu nanti kita bakal ulik tuh. bakal oleh. Mudah-mudahan bisa terjawab. Nanti minggu depan. Nanti minggu depan silakan undang. Tapi kalau dari audiens Kang, pertunjukan kecelak ini apakah memang sudah disesuaikan nih dengan audiensnya atau sebetulnya general aja? Gayanya tuh gimana Kang? Apa disesuaikan dengan audiensnya si pertunjukannya? atau sebenarnya gimana? pertunjukan itu tidak disesuaikan, tapi aktornya ngararti. Karena pertunjukan yang di Bogor ini dengan yang di Cianjur kemarin beda. Oh. Karena akan ngasih kebebasan ke para aktor, ada beberapa yang memang soknya mangga explore gitu. Dibebaskan gitu. Dibebaskan mangga audiensnya apa ya mereka harus menyesuaikan. Oke. Gitu. Jadi Bogor itu kan penontonnya caket gitu ke Jakarta gitu. Agak jaksel lah, gitu. Jakselnya. Ketika ke Cianjur ya ada sesuatu hal yang beda juga, dia lebih nyunda gitu dalam hal keseharian mereka, terutama tataan bahasa kan gitu dari segi pergaulan. Tidak mungkin si aktor juga memaksakan bagaimana pesan bisa diterima, ya akan ngasih kebebasan untuk para aktor. Iya sih, Gitu. kerasa kemarin kita main pakai pendekatan yang berbeda gitu. Contohnya gimana tuh Kang? Kamari. Tapi ini hal yang luar biasa. Ini penonton pasti nggak tahu. Saking mendalami karakter di season katilu di Cianjur, aya nu sare nalur panggung. Saya beneran ngikutin. Saking mendalami karakter itu. Tapi itu kan Dikodein ya. itu seru banget. Asli itu. Apa?
Karek udang. Tapi itu keren dan itu kayaknya belum pernah terjadi. Tidur ya minum dulu. Sempet-sempetnya. Ya pokoknya Seru, buat seru. audiens yang pengen nonton pertunjukan kita ya tunggu nanti kita di kota-kota berikutnya. Kata-kata berikutnya. Oke. Mudah-mudahan target setelah ini. Nah ini dia berbicara tentang goalsnya. Goals. Nah, setelah dari Cianjur kemarin atau garapan keselak ini, next time apa Kang? Kayak kira masih tekan tempat tulisannya. Itu yang tadi yang kemarin kita komplain Epilog. juga. Epilog teh naon? Epilog tadi. Aduh, epilog deh. Ya, Targetnya sebenarnya mengenalkan bentuk baru ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah. Makanya kenapa Prabu tuh pengen ada roadshow gitu. Jadi kita bentuk baru ini semakin dikenal oleh masyarakat. Gitu. Mudah-mudahan roadshow kita berjalan dengan lancar. Sing atau sponsor kan. Buat ininya, kisi-kisinya, kalau nanti kita roadshow, ada tambahan nggak dari Apa? ada perubahan nggak? Oh, Tunjukannya harus bentuknya. harus beda karena tantangannya adalah tiap kota harus beda. Minimal 30% itu beda dengan Nah. yang sebelumnya. Waduh. Ini bocorannya para aktor udah dikasih tahu nih. Masalahnya gue starter ini muncul pertama banget gak sih itu? Jadi memang harus beda. Dan Harus beda. Kenapa beda? Karena akan memberikan keleluasaan untuk aktor yang mengeksplorasi, gitu. Jadi itu yang tadi bikin aktornya semangat. Karena dia benar-benar ngageroh sorangan tah di bagian-bagian tertentu, gitu. Jadi akang mah sutradara cuma ngagiring doang. giring ya. Ngagiring. Sesana ya pengembangan dari para aktor. Oke, karena dari tadi udah disodorin kertas terus kita. Oh, tanda tangan? Oh, Bukan, itu kemarin. Semangat ini kalau ada tanda tangan dari wae. Bukan itu kemarin. Gitu. Ya mudah-mudahan lancar. Amin, dan amin. terwujud semuanya ya. Oke, hari podcast lintas langit teh naon Bang gitu. Oh ini. Jadi teh apa satu wadah atau apa ini teh? Oh iya ini ruang bicara aja diskusi Oh, siap, teman-teman siap, pelaku siap. seni budaya di Bogor khususnya atau dimanapun lah gitu untuk berbincang-bincang aja seputar garapan bisa ide gagasan gerak menjadi satu kesatuan. Aduh, itu dialog ya. Kalau Kalau cuma teater aja sebetulnya. kalau samisal ngebahasnya bukan karya tapi problem atau masalah yang ada dalam dunia seni dan budaya boleh tah? Problem selama itu jadi solusi nggak masalah. Ah. Nanti kita undang dokter Boyke juga. Sama Dr. Richard Lee. Ya, mudah-mudahan Dokter Richard Lee mendengar kita bisa collab meureun di dianya. Siap. Pokoknya mah sok emang. Kita kacamata halus Mang. Abis ini kita mau bahas selanjutnya. Tadi kan Minggu dari depan sisi lah, minggu sutradara ya. Kan abis ini, abis episode ini. Oh. Manajemen ya Oh, seperti apa. oke, Nanti siap, akan siap, dikulik siap. juga musiknya seperti apa. Bahkan nanti kita juga akan menghadirkan salah satu aktivis teater. Oh, aktivis ya. Yang Insya Allah. sudah melanglang buana. Ya. Nah. Itu dahsyat sih. Nanti tolong dijadwalkan aja karena memang jadwal beliau padat. Ya, Gitu. sekarang kita pengen tahu point of view-nya dari luar tuh seperti apa terhadap Ya, pertunjukan betul. Kecelak. Dan kalau Akang sih di Kecelak ini teh asli bahagia gitu. Bahagianya karena Kecelak ini kan memang benar-benar keresahan kita terhadap lingkungan. Betul. Cing kamari tingali, ya masyarakat Indonesia juga bisa tahu. Akhirnya dampak kita benar-benar melupakan lingkungan. Akhirnya bencana kita lihat. Aku teu ngawaro ka kolot eta Tah, kan itu berarti kan akumulasi dari zaman dulu berarti kan dinasehatin sama orang-orang tua kita gitu. Tah gitu alama komo orang Sunda mah keren nya cacakan di Indonesia teh premis kecelak ya. Di Indonesia teh kurang kumaha atuh aya undang-undangna, Nah, itu dia. aya deui naonna, Dasar aya hukum, aparatna aparat di hutan teh kementerianna aya polhutna Aya polhut. segala macem tapi illegal logging di mana-mana. Nah, itu dia. Orang Sunda mah cukup ku hiji apa tuh? pamali Nah, eta hutan waluya
Itu dia kata-kata yang bisa membentengi semuanya. Makanya kecelak itu buat kita Setetes ya jawaban. itu tuh adalah jawaban dari sebuah harapan. Iya, iya. Walaupun cuma sakecelak. Sakecelak. Walaupun dengan singkat. Oke. Lamun sakecelakna bentukna sagentong kan lumayan berkecelak-kecelak. Seorang sakecelak kayak. Nah, seorang sponsor sakecelak. sakecelak. Nah, Jadi itu sakecelak, jadi sakecelak. Udah kecelak-kecelak tidinya. akhirnya muncul lah dari setetes gitu. Wah. Pokoknya tonton lah pertunjukan Ya. anak. Itu mungkin buat teman-teman yang penasaran, nanti ditunggu update-nya. Kita akan ada, insya Allah akan ada pertunjukan ya selanjutnya di kota yang nanti kita akan sounding juga di sosmednya. Dahsyat. Oke. Terima kasih Atu Nun podcast Lintas Langit. Terima Semoga kasih juga podcastnya Kang makin Muklis. langgang. Amin. Dan pertunjukan kecelak kita berjalan dengan lancar. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Lintas Langit. Jangan ada jarak di antara kita. Tau ngomongkeun diri tuh, bahas di dia weh. Podcast Lintas Langit.